Halo semua, perkenalkan nama saya Saptika Sari Bedul Koktarianti Syanturi dengan NPM 2021-110024. Saya merupakan mahasiswi dari STMI Kalikmi Bandung dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mobile communication, yaitu mengenal perbandingan kinerja 3G dan 4G untuk memenuhi tugas dari UAS jaringan komputer. Sebelum memulai ke pembahasan materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari mobile communication. Pengertian mobile communication adalah sistem komunikasi yang bersifat nirkabel dan memungkinkan pengguna atau user dapat berkomunikasi sambil melakukan aktivitas. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan mobile communication sudah semakin pesat. Dalam era digital sekarang ini dilihat dari kebutuhan berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, hingga untuk pekerjaan dan lain-lain memungkinkan untuk menggunakan yang namanya jaringan mobile network. Dengan penggunaan jaringan mobile network yang sudah semakin canggih dan modern pada saat ini, meningkatkan performa teknologi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dilihat daripada tahun 2016 di Indonesia sendiri sudah menggunakan jaringan generasi keempat yaitu 4G yang memiliki kecepatan data yang lebih signifikan daripada 3G. Dan jaringan ini mendukung kecepatan transfer broadband karena 4G memiliki frekuensi band yang jauh lebih tinggi. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas mengenai 3G dan 4G tentang perkembangannya, tabel perbandingan 3G dan 4G, serta kelemahan dan kelebihan dari 3G dan 4G. Setiap generasi standar nirkabel atau yang disingkat dengan G telah memperkenalkan kemajuan. Untuk sampai pada titik ini, jaringan seluler nirkabel telah melewati berbagai generasi. Salah satu diantaranya adalah 3G dan 4G. Jadi, jaringan 3G ini jaringan yang diterapkan sebagai sebuah standar oleh International Telecommunication Union yang diambil dari IMT 2000 yang nantinya akan diaplikasikan pada jaringan telepon seluler seperti GSM, EDGI, UMTS, CDMA, DCT, dan WiMAX. Dan jaringan 3G memiliki kemampuan transfer data 4 kali lebih besar dari generasi sebelumnya, dengan kecepatan rata-rata mencapai 2 Mbps dan kecepatan maksimum hingga 14 Mbps. Pada awalnya, teknologi 3G ini memiliki tujuan, yaitu untuk menambahkan efisien kapasitas jaringan, menambah jelajah, mencapai kecepatan transfer data yang lebih tinggi, dan meningkatkan kebutuhan internet bergerak atau mobile internet. Teknologi 3G ini sering disebut dengan mobile broadband karena keunggulannya sebagai modem untuk internet yang dapat dibawa kemana saja. Kemudian perkembangan 3G. Teknologi 3G mengalami perkembangan secara evolusioner dan secara revolusioner. Perkembangan 3G secara evolusioner dibagi kedua macam, yaitu yang pertama dari 2G CDMA standar IS95 ke IMT-SC, dan yang kedua dari 2G TDMA standar ke IMT-SC. Kemudian, perkembangan 3G secara revolusioner memerlukan alokasi spektrum yang baru, sebagai contoh IMTDS, karena saluran yang diperlukan cukup luas, sekitar 5 MHz. Yang ditambah dengan IMT-FT karena memerlukan frekuensi TDD. Kemampuan 3G. Layanan 3G merupakan layanan komunikasi bergerak yang peningkatan bandwidth dapat mencapai 2 Mbps dalam keadaan tetap ataupun diam. Sedangkan jika berjalan, maka bandwidthnya hanya mencapai 384 kbps saja. Bagi pengguna seluler yang telah memanfaatkan teknologi dari 3G ini, dapat dirasakan manfaatnya, yaitu yang pertama ada konferensi melalui video, yaitu dengan menggunakan handphone yang saling terhubung dengan handphone yang lain. Kemudian ada channel televisi. Apabila terhubung dengan operator, maka channel televisi tersebut bisa kita pilih sesuai dengan keinginan.
Lalu ada informasi film terbaru. Kalau misalnya ada operator tertentu yang akan mendapatkan info terbaru seputar film dari berbagai genre. Mendengarkan musik, berita, olahraga, ataupun games online. Jaringan keamanan 3G. Jaringan keamanan 3G menawarkan lebih besar daripada jaringan yang sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk menggunakan user equipment. Jadi, pada jaringan tersebut itu melekat pada penggunanya dan tidak bermaksud untuk ditirukan. Selain keamanan infrastruktur jaringan 3G, keamanan end-to-end ditawarkan saat aplikasi kerangka kerja seperti IMS diakses. Meskipun hal ini bukan sepenuhnya properti milik 3G. Macam-macam 3G. CDMA atau Code Division Multiple Access adalah metode pengaksesan channel dengan menggunakan banyak frekuensi radio telekomunikasi dan juga merupakan protokol data wireless. CDMA beroperasi pada frekuensi 800 sampai 1900 MHz. Kemudian terdapat fitur-fitur dari CDMA. Yang pertama ada narrowband atau sinyal pesan pita sempit. Akan digandakan dengan penyebaran sinyal pita lebar. Kemudian, setiap user mempunyai PN kode sendiri-sendiri. Selanjutnya, soft safety limit, yaitu performasi sistem akan berubah untuk semua pengguna begitu nomor pengguna meningkat. Kemudian ada near far problem, masalah dekat atau jauh, kontrol data yang sangat diperlukan atau interference terbatas, dan lebar bandwidth menimbulkan keanekaragaman sehingga menggunakan ray receiver. Selanjutnya, akan membutuhkan semua komputer yang pernah dibuat oleh manusia untuk memecahkan kode dari 1,5 percakapan dalam sistem CDMA. Apabila dilihat dari sejarahnya, ternyata CDMA ini sudah digunakan pada saat zaman Perang Dunia Kedua oleh Sekutu Inggris untuk mengagalkan usaha Jerman mengganggu transmisi mereka. Jadi Sekutu itu memutuskan untuk menggunakan satu frekuensi, namun pada beberapa frekuensi menyulitkan Jerman untuk menangkap sinyal lengkapnya. Dan sejak saat itu CDMA dipergunakan sampai sekarang, bahkan pada saat kita menggunakan GPS yang cikal bakalnya dari Qualcomm itu sendiri. Jadi CDMA dapat merupakan teknologi yang dipergunakan dan dijadikan menjadi praktis dan efisien untuk komunikasi seluler terestrial. Kemudian 4G dan perkembangannya. Teknologi 4G atau Fourth Generation Technology digunakan mengacu kepada pengembangan teknologi telepon seluler. Yang pasti kita tahu, teknologi 4G ini akan jauh lebih canggih dibandingkan dengan 3G. Jaringan 4G merupakan generasi pertama yang menggunakan teknologi long term evolution atau yang kita kenal dengan 4G LTE. Dengan jaringan 4G, kita dapat mengakses web seluler cepat hingga 1 GB per detik. Nah, kemampuan ini bisa memfasilitasi layanan permainan, video HD, dan frekuensi video HQ. Selain itu juga, yang ditawarkan dari teknologi 4G ini yaitu menekan proses buffering, peningkatan pada kualitas suara, dan juga kualitas streaming dan kecepatan unduh yang lebih cepat. Apabila dilihat dari perkembangannya, 4G ini ada berkembang di Indonesia dan juga teknologi generasi jaringan 4G. Kalau kita lihat perkembangan teknologi 4G Indonesia itu, kita kenal dengan SIP, adalah protokol inti dalam internet telepon yang merupakan evolusi terkini dari Voice over Internet Protocol. Teknologi internet teleponi memungkinkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi rakyat secara swadaya masyarakat tanpa Bank Dunia, IMF, maupun ABD, bahkan mungkin tanpa protokol pemerintah sama sekali. Kalau untuk perkembangan teknologi generasi jaringan 4G yaitu LTE, yaitu Long Term Evolution. Nah, Long Term Evolution ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi peningkatan layanan
pemanfaatan spektrum lain, dan integrasi yang lebih baik lagi. Jadi, hasil dari LTI adalah berupa evolusi rilis 8 dari UMTS standar, termasuk modifikasi dari sistem UMTS. LTI ini merupakan evolusi lanjutan dari 3G, yang akan dikenal sebagai 4G yang jauh lebih efisien dan simple. LTE mampu melakukan download dan upload dari telepon seluler dengan kecepatan ratusan Mbps. Dan yang kedua ada Ultra Mobile Broadband. UMB didesain untuk dapat melayani layanan IP Based Voice atau VoIP, multimedia, broadband, entertainment, dan jasa elektronik komersial yang juga mendukung penuh jaringan jasa wireless pada lingkungan mobile. Kemudian dapat kita lihat tabel perbandingan dari 3G dan 4G. Bisa kita lihat di sini ada beberapa perbandingan yang cukup signifikan dari teknologi, kecepatan transfer data, layanan internet, dan type, carrier frekuensi, multiplexing, jaringan inti, dan switching dari tabel 3G dan 4G ini. Melihat tabel dari perbandingan 3G dan 4G, kita dapat menyimpulkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari 3G dan 4G. Untuk yang pertama, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari jaringan 3G terlebih dahulu. Kelebihan jaringan 3G yang pertama ada menyediakan high speed data service 384 kbps sampai dengan 2 Mbps. Dengan high speed yang tinggi akan menguntungkan dunia pemerintahan, dunia bisnis, ataupun segala aktivitas yang dilakukan perorangan. Dan yang kedua, mampu mengirimkan berbagai jenis data seperti video, foto, ataupun voice note, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada menawarkan layanan, paket, dan circuit switch. Sedangkan untuk kelemahan dari teknologi jaringan 3G ini, yang pertama membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membangun koneksi jaringan 3G di berbagai tempat. Dan yang kedua, memerlukan perhatian khusus mengenai keamanan dan etika terhadap penggunaan teknologi 3G karena rawan terjadi penyalahgunaan. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari jaringan 4G. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai kelebihan jaringan 4G. Yang pastinya, kelebihan dari jaringan 4G ini memiliki kecepatan downlink hingga 300 Mbps dan kecepatan uplink hingga 75 Mbps. Kemudian, mendukung sistem ITUR dan sistem IMT yang menggunakan gelombang frekuensi. Selanjutnya, mendukung kecepatan transfer broadband karena 4G memiliki frekuensi band yang jauh lebih tinggi. Sedangkan kekurangan dari teknologi 4G yang pertama yaitu untuk membuat infrastruktur yang baru membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan jaringan 3G. Kemudian apabila penginstalan peralatan yang baru jika ingin diperbaharui. Kemudian ada mobile device yang baru yang mendukung teknologi 4G LTE jika jaringan telah diperbaharui. Dan yang terakhir, dibutuhkan antena tambahan untuk transmisi data karena jaringan 4G LTE menggunakan multiple input atau multiple input, multiple output. Dan yang menjadi kesimpulan dari hasil perbandingan kinerja antara 3G dan 4G didapatkan bahwa 4G jauh lebih unggul dibandingkan 3G. Yang menjadi perbedaan utamanya yaitu dari kecepatan datanya dan juga perbedaan besar antara teknologi 3G dan 4G. Kalau 3G menggunakan layanan dan aplikasi seperti WCDMA, IMT2000, UMTS, 8G, dan lain-lain. Sedangkan 4G menggunakan WiMAX 2 dan LTE Advanced. Kedatangan 3G dan 4G pasti akan merevolusi bidang domain telekomunikasi yang membawa pengalaman nirkabel ke tingkat yang baru seiring berkembangnya zaman. Sekian pembahasan dari saya mengenai mobile communication, yaitu perbandingan kinerja antara 3G dan 4G. Semoga bermanfaat. Terima kasih.